stunting. Tahu nggak stunting? Secara bahasa, stunting itu adalah kondisi gagal pertumbuhan anak pada tumbuh dan otak. Bagaimana caranya menghindari atau stunting ini nggak ada obatnya, tetapi bisa dihindari. Bagaimana menghindarinya? Mulai anak usia 6 bulan di dalam kandungan sampai dia usia 6 tahun. Itulah masa emas anak. Supaya lebih semangat nih. Supaya semangat, ya mau buat yel-yel dulu kan. Stunting? No. Sehat? Yes. Stunting? No. Sehat? Yes. Kira-kira waktu hamil itu apa yang biasa dimakan dan diminum orang hamil setiap hari? Apa? Susu, Pak. Sayuran bergizi. Sayuran. Buah-buahan. Vitamin. Vitamin. Iya. Tambah darah ya? Iya. Ya. Kalau menurut orang ibu, itu penting kali nggak kira-kira orang hamil itu wajib memakan atau mengkonsumsi yang bergizi? Wajib, iya kan, wajib sekali. Di samping seorang ibu hamil menjaga daya tahan tubuh dia, juga menjaga kandungan supaya sehat. 9 saya minta kita dibagi 2 kelompok. Coba kelompok 1, apa jenis makanan bergizi yang diperlukan oleh ibu hamil? Jadi nggak ada Coba makanan bergizi. dari kelompok 2. Oke, makasih. Kasih dulu tepuk tangan. Yang setelah dituliskan, baik, setelah dituliskan, saya minta kelompok 1 dan kelompok 2 masing-masing menyebutkan, menjelaskan dari hasil yang telah didiskusikan. Tanggapan atau jawaban dari kelompok 1 kira-kira adakah yang mau ditambahi? Atau dari kelompok 1 setelah mendengarkan jawaban dari kelompok 2, apakah ada yang perlu ditambahi? Ya, kita persilakan. Jadi dibuka di dalam buku kianya. Di situ ada jawaban. Makanya tadi ibu itu dapat jawabannya di buku kia. Di situ dijelaskan di dalam buku kia porsi makanan orang hamil, berapa banyak, apa saja dia yang harus dikonsumsi, kan? Setiap hari untuk mencegah kekurangan gizi dan kekurangan darah yang mengakibatkan anak lahir stunting. Kenapa? Karena orang perempuan ini melahirkan banyak darah yang keluar. Makanya seorang ibu hamil itu harus mengkonsumsi tablet tambah darah. Saya sebagai suami, bagaimana istri mengkonsumsi, saya harus pantau. Dia makan apa? Sudah makan belum pilnya? Nah, ini tugas dari keluarga terdekat. Yaitu keluarga dapat memastikan dengan cara membuat jadwal. Keluarga dapat mendukung ibu hamil dengan menyusun menu makanan dan menemani ibu hamil saat makan. Oke, saya minta kelompok 1 dan kelompok 2 masing-masing denah rumahnya masing-masing. Dah, coba jelaskan dulu kelompok 1 apa saja. Kamar mandi, terus sholat subuh, masak pagi, beres rumah, kerja, istirahat siang, terus masak sore, mandi sore, sholat asar sampai maghrib, terus istirahat dan tidur malam. Oke, terima kasih. Coba kelompok 2, apa yang dilakukan? Ya sholat, masak, beres-beres di rumah. Ya kalau karena kita ibu hamil dia sesekali ada senamnya. Setelah itu jualan karena kita kan dagang. Jadi sorenya tadi sampai sore ya balik sholat asarnya sampai maghrib. Baru istirahatnya tidur tadi lah ya Pak. Oke, terima kasih. Oke ya. Jangan mendukung dan menguatkan janin. Apa kira-kira yang dilakukan?
atau Jalan jalan pagi, bangun dan jalan pagi. Di situ nggak ada tadi ya. Bangun Ini dan buat jalan pagi, senam tadi. senam ya. Tapi yang tidak begitu menguras waktu dan bisa memakan waktu sesingkat-singkatnya adalah jalan pagi. Berapa lama kira-kira? 30 menit. Ya, berapa jauh kita segitu ya? Iya. Nah, di situ ada nggak ikut peran keluarga yang menemani? Suami, kalau ada anak-anak ya, itu harus kalau nggak bisa di luar, dibuat di dalam ruangan. Bagaimana gerak? Ada namanya senam hamil, senam kehamilan, ya kan? Ya, ibu hamil itu perlu menjaga kebersihan tubuh, kebersihan lingkungan, karena ada dua hal yang berkontaan langsung perihal tentang stunting. Apa itu? Yang pertama adalah kontak langsung. Yang pertama itu kontak langsung. Apa itu? Kesehatan kita, makan kita, ya. Apalagi kesehatan, kebersihan dan makanan mengandung gizi itu berkontak langsung dengan kita terhadap janin atau anak kita supaya tidak stunting. Yang kedua apa? Lingkungan. WC-nya dia tidak memiliki WC atau jamban, tidak punya jamban. Ini dapat mempengaruhi, atau dia pencerahannya tidak tersalur. Ini kan menimbulkan bau yang tidak sedap. Ini akan menimbulkan, ini dampak tidak langsung terhadap janin kita, dan itu berpengaruh terhadap kebersihan lingkungan. Maka di situ berpengaruh secara keluarga dapat mendukung ibu hamil berbagai peran dalam menyelesaikan pekerjaan rumah. Contoh, ibu hamil tidak bisa lagi mencuci, ya kan? Atau tidak bisa jongkok, dibantu dengan adiknya, atau suami mencuci piring, suami menjemur pakaian, dibantu daripada keluarga. Baru keluarga dapat mengingatkan ibu hamil untuk menjaga kebersihan diri. Bagaimana? Mandi sehari berapa kali? 3 kali. Kukunya harus diperhatikan, rambutnya, baru pakaiannya. Dan ingat, hari ini juga sangat dianjurkan kita selalu mencuci tangan. Dan mencuci dengan air saja tidak cukup, harus dengan sabun, dicampur dengan sabun. Kenapa? Karena kenapa kita harus bersih? Kenapa tangan harus bersih? Kenapa? Nggak masuk kuman ke mulut. Karena tangan ini semua yang dikerjakan. Ondak duduk, ondak makan, mau belanja, ngambil duit, segala macam tangan. Ya kan mau duduk awak, Saya itu nggak tahu kita kemana. Makan pula, ini makanya tangan ini kemana-mana ini ya. Jadi mungkin ini saja pertemuan kita. Saya harap pola hidup sehat, pola hidup bersih, makanan yang sehat, pola makanan yang diatur dengan baik, ini mudah-mudahan dapat mencegah terjadinya stunting bagi kita, keluarga, dan jiran tetangga. Mungkin ini saja. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapat hikmah dan menjadi amal bagi kita di kemudian hari. Amin. Stunting? No. Sehat? Yes.